Jadi ini poin yang pertama. Diberikan Allah Ta'ala kita kesempatan untuk beribadah di bumi yang terbaik. Dipilih Allah kita untuk mengikuti agama Nabi yang terbaik. Dipilih Allah Ta'ala kita untuk bisa hidup pada bulan yang terbaik. Akan diberikan keutamaan malam yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemik corona, kita masih bisa bertatap muka walaupun tidak langsung. Kita syukuri nikmat yang besar ini dengan mengucapkan syukur. Syukur dengan lidah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan hati, senantiasa membesarkan Allah dan yang lain kecil. Syukur dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan fisik anggota tubuh. Kemudian kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat musyawarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ada 5 poin. Yang pertama, bahwa Allah Ta'ala memilih satu tanah. Begitu luas muka bumi ini, tapi ada satu lokasi yang dipilih oleh Allah. Kalau sholat kita di sana 1 rakaat, sama dengan 100.000 rakaat di masjid dekat rumah kita. Itulah dia Makkah Al-Mukarramah. Ada begitu banyak siang, tapi hanya ada 1 siang yang dipilih oleh Allah. Itulah dia siang tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ada banyak malam, tapi ada 1 malam yang dipilih oleh Allah. Malam itu disebut dengan 2 nama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami pilih 1 malam yang penuh berkah. Nama yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1 malam yang kami pilih dengan malam qadar, malam kemuliaan. Dan malam itu dikhususkan dalam 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian dari 30 malam itu diperkecil lagi, dipersempit. Itulah yang ikhtilaf antar ulama. Bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada yang menyebut malam pertama, ada yang menyebut malam ketiga, ada malam kelima, ada malam ke-7, ada malam ke-17, ada 10 terakhir, ada malam ke-27. Dan itu memang sengaja dibuat Allah Ta'ala ikhtilaf, supaya kita mencarinya dari 1 malam hingga ke malam yang ke-30. Dan malam ini insya Allah malam yang ke-17. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah sampai hari-hari terakhir Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini poin yang pertama. Diberikan Allah Ta'ala kita kesempatan untuk beribadah di bumi yang terbaik. Dipilih Allah kita untuk mengikuti agama Nabi yang terbaik. Dipilih Allah Ta'ala kita untuk bisa hidup pada bulan yang terbaik. Akan diberikan keutamaan malam yang terbaik. Ini nikmat besar, harus kita syukuri. Yang kedua, kita mengalami Ramadan yang tidak pernah dialami oleh kakek kita, ayah ibu kita, kakek buyut kita, tidak pernah mengalami seperti ini. Bisa serentak satu dunia ini. Bahwa dulu pernah ada wabah kolera, hanya 1 tempat saja. Ada virus HIV/AIDS, hanya sekelompok orang tertentu saja yang kena. Ada Ebola di Afrika. Ada malaria, tapi tidak semua tempat. Dan penyebarannya tidak semasif ini. Oleh sebab itu, ini cara Allah Ta'ala menunjukkan pada kita bahwa dia punya kuasa yang luar biasa. Orang-orang kaya yang hebat, rumah megah, mewah, mobil mahal, tidak bisa menghalangi corona. Orang-orang yang tinggal di istana,
Saudi Arabia 150 kerabat istana mesti dikarantina di Jeddah. Begitu hebatnya serangan ini. Oleh sebab itu ketidakberdayaan. Justru kalau kita lihat negara-negara yang miskin, yang susah di Afrika, malah tidak terkena. Kalaupun kena, sedikit. Artinya apa? Ini tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat status sosial. Sama seperti kematian. Oleh sebab itu, kalau Ramadan tahun lalu masih belum bertaubat, mungkin masih ada ego, angkuh, sombong. Tapi Ramadan tahun ini orang betul-betul disadarkan tentang ketidakberdayaan. Poin yang ketiga, kita makin yakin tentang Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, bukan filosof dengan akal pikirannya, bukan dukun dengan mantra, tapi dia adalah utusan Allah. Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya hilang tali ontaku, aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa tali onta hilang ada dalam Quran. Itu bentuk kalimat kiasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apapun yang terjadi di dunia ini, jawabannya ada dalam Al-Quran. Tentang PSBB, tentang lockdown, diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada dalam Al-Quran? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Apa yang diajarkan Nabi? Idza sami'tum bihi. Kalau kamu mendengar ada satu wabah terjadi menjangkit fi baladin, di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan kamu datang ke negeri itu. Kalau kamu mendengar ada suatu wabah zona merah, jangan kamu datang ke negeri itu. Maka saya tidak datang ke Jakarta sejak 16 Maret. Lockdown sejak 16 Maret. 16 April, 16 Juni. Berarti 16 Juni ini 2 bulan. Tidak menempuh Jakarta. Mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. La taqdimu ilaihim. Jangan kamu datang kepada mereka. Adapun yang sudah terkena zona merah, la takhruju firaram minhu. Jangan kamu lari keluar dari tempat itu, meninggalkan lokasi zona merah itu. Tak boleh dia pergi ke zona hijau. Karena dia akan bukan membuat dirinya yang merah menjadi hijau, justru yang hijau itu ikut menjadi merah. Adapun orang yang hijau pergi ke merah, bukan membuat merah itu menjadi hijau, justru yang merah itu membuat hijau itu menjadi merah. Terbakar. Oleh sebab itu, ini wabah ini seperti api yang menyala. Dia hanya akan dapat membakar lalang kering. Kalau lalang kering tidak ada, maka api akan padam sendiri. Oleh sebab itu, makin yakin kita bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah wahyu dari Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini. Kalau kita bicara ini, mungkin orang akan mengatakan ini apologetik. Pembelaan terhadap agama sendiri. Tapi kalau orang yang tidak sekeyakinan dengan kita mau merenung sejenak, cobalah berpikir, adakah tokoh agama, nabi yang pernah berbicara tentang bagaimana mengatasi wabah, bagaimana tentang PSBB, bagaimana tentang ini semua, keyakinan yang luar biasa tentang agama kita. Yang ketiga, yang keempat, bahwa ibadah tetap berjalan. Dari mulai tarawih, witir, tadarus, tahajud, sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur, sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan sendiri, atau bisa dilaksanakan berjamaah di rumah, maka tidak menjadi penghalang. Tidak ada ibadah yang tidak bisa terlaksana, karena ada ibadah pengganti. Tidak ada ibadah yang terpending dengan program ini. Jadi kalau ada orang galau, saya tidak bisa beribadah, sesungguhnya dia bukan tidak bisa beribadah, dia sedang jahil, tidak mengerti apa itu konsep ibadah dalam Islam. Islam mengajarkan kita banyak pintu. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu yang banyak. Tertutup pintu depan, masuk pintu belakang. Tutup pintu belakang, masih ada kanan dan kiri. Maka Islam memberikan alternatif ibadah begitu banyak. Terakhir yang kelima,
Manusia yang bisa bertahan adalah manusia yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, dia akan tumbang. Dia akan hilang. Dia akan punah. Dia akan musnah. Oleh sebab itu, yang bisnismen, yang guru, apapun profesi, mulai menyesuaikan. Dulu kita bertemu pengajian langsung direct, kita bertemu di convention hall, di hotel, di majelis, di masjid, tapi sekarang kita menyesuaikan diri. Alat-alat ini kita manfaatkan multimedia, aplikasi. Akhirnya kita termasuk makhluk yang bertahan karena kita bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak, maka kita akan hanyut, akan lepas, akan ketinggalan. Mudah-mudahan 5 poin penting ini bisa menjadi pengantar dialog kita petang menjelang berbuka, insya Allah. Saya diberikan waktu 10 menit dan waktu 10 menit sudah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.